Apa kabar seluruh karyawan dan karyawati Korindo Group dan TSA Group? Tahun 2022 yang penuh harapan akhirnya tiba. Seperti yang kita ketahui, tahun 2021 kita lewati dengan berbagai ketidaknyamanan dan kesulitan. Ini tidak lain dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Kita harus selalu menggunakan masker saat beraktivitas, terutama saat pertengahan tahun 2021, di mana jumlah penduduk yang terinfeksi virus COVID-19 mengalami peningkatan drastis. Kondisi kala itu menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat. Muncul banyak sekali batasan dalam kehidupan sosial sehingga membuat kita lebih sulit untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Krisis logistik di tingkat global menghambat ekspor yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kinerja perusahaan. Kondisi yang kita alami dalam 2 tahun terakhir ini membuat kita harus belajar beradaptasi dan bertahan hidup dengan cara masing-masing. Dengan kata lain, kehidupan kita telah ikut berubah mengikuti perubahan yang terjadi akibat pandemi. Terlepas dari segala permasalahan ini, saya merasa bangga kepada para karyawan dan karyawati Korindo Group dan TSA Group. Anda semua berhasil mencapai kinerja yang positif selama tahun 2021. Kita semua telah membuktikan bahawa selalu ada cara untuk dapat bertahan hidup di tengah tekanan yang ada. Namun ketika saya menoleh ke belakang sejenak, melihat tahun-tahun sebelumnya yang juga penuh kesulitan di mana COVID-19 belum ada, sempat terlintas dalam pikiran saya, mengapa kita tidak melakukan lebih banyak hal untuk perubahan yang lebih baik. Kita hanya berusaha untuk bertahan hidup dan berubah hanya ketika kita merasa putus asa. Sebelumnya mungkin kita tidak banyak melakukan perubahan meskipun kita berada di situasi sulit. Saya merasa selama pandemi COVID-19 kita telah banyak berubah. Kenapa hanya ketika sudah ada COVID-19 kita baru berubah? Sebelum COVID-19 seharusnya kita juga bisa melakukan banyak perubahan positif. 2 tahun telah berlalu. Di penghujung tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk membuat slogan terbaru yaitu One Step Ahead dengan tujuan untuk bisa berada di posisi terdepan dan memimpin perubahan dunia dan tidak hanya menjadi follower. Betul kita memang berubah, tapi itu karena kita terpaksa berubah, mengikuti perubahan dunia. Tapi itu tidak betul-betul berubah, karena itu tidak muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita harus sadar, harus ingin berubah secara proaktif, tidak hanya ikut-ikutan. Tahun ini pun, pandemi diperkirakan belum usai. COVID-19 masih terus ada di tengah aktivitas masyarakat hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini menuntut perubahan pada cara hidup, cara kita bekerja, dan sebagainya. Banyak ahli berpendapat situasi mendatang akan jauh berbeda dan kita tidak bisa kembali hidup seperti dulu lagi. Tidak hanya itu, pandemi nantinya akan
menimbulkan perubahan besar yang tidak disadari terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Nantinya perubahan itu akan disadari dan terjadi dengan sangat cepat. Ada banyak hal yang perlu diubah dan diwujudkan dalam waktu singkat. Perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan kondisi ini dipastikan akan mati, dan perusahaan yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan akan tetap bertahan. Tapi menurut saya, hidup kita tidak akan memiliki makna berarti jika tujuannya hanya untuk bertahan hidup. Jika kita dapat melakukan antisipasi lebih cepat dan memimpin suatu perubahan, maka kita juga bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan begitu, keberadaan kita diakui oleh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa hal yang ingin kita lakukan, tapi kita tak bisa melakukannya meskipun sangat ingin. Hal ini dikarenakan keterbatasan akibat kesulitan keuangan. Menurut saya, sekarang sudah saatnya kita untuk keluar dari terowongan yang gelap dan panjang ini. Tahun ini kita akan menjalankan berbagai agenda investasi yang sempat tertunda. Agenda ini harus direalisasikan demi kelangsungan masa depan yang lebih baik. Seperti sebelumnya, di tahun 2022 ini pun berbagai rintangan mungkin akan muncul di hadapan kita. Karena itu kita harus menemukan cara untuk melewatinya. Sebelumnya kita sering menganalisis alasan kenapa kita gagal mencapai tujuan. Itu adalah pemikiran negatif. Mencari alasan bukanlah jalan keluar. Apapun rintangan yang muncul, kita harus berhasil mencapai target dengan pemikiran yang positif. Kita cari jalan keluarnya dan terus maju untuk meraih prestasi memuaskan. Untuk memelihara pola pikir yang positif, kita telah menciptakan sistem evaluasi baru yang kita telah mulai berdasarkan program pengenalan sosial dan kita telah mulai menerapkannya di lingkungan kerja. Supaya sistem ini terlaksana dengan baik, seluruh pihak hendaknya memperhatikan dan berpartisipasi untuk menerapkannya di lingkungan kerja. Mari kita mencapai pertumbuhan yang sehat dengan pola pikir yang positif. Dan mari kita membangun perusahaan ini agar bisa terus bertahan dan berkembang hingga 1000 tahun ke depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Tahun Baru 2022. Terima kasih.